Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hajah Rosneli. Kali ini saya akan membawakan rusyah saya, yaitu berhubungan dengan anak-anak panah. Di mana pada zaman Rasulullah SAW ini tubuh Rasulullah SAW itu selalu dijadikan dada-dada para sahabat itu untuk menjadikan perisai menghindari anak-anak panah ini supaya tubuh Rasulullah tidak terkena anak panah. Kali ini 3 anak panah ini hanya menempel di tubuh seorang sahabat dan yang satu menancap tepat di ulu hatinya. 3 anak panah hanya menempel saja di tubuh sahabat Rasulullah. Sedangkan yang satu anak panah ini langsung menancap di ulu hati seseorang, yaitu musuh daripada kaum muslimin. Ini adalah anak-anak panah. 3 anak panah ini hanya menempel di tubuh seseorang yang bernama Abbad bin Bishish gitu ya. Jadi Abbad bin Bishish ini sedang sholat malam. Ia tidak mau memutuskan sholatnya. Ia dipanah oleh seorang suami, seorang laki-laki. Mengapa Abbad ini dipanah? Karena Rasulullah SAW menawan istri daripada bapak ini tadi. Jadi seorang wanita ditawan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada 2 orang, yaitu Abbad bin Bishish ini ya, dan juga Ammar bin Yasir, untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Jadi diperintahkanlah 2 orang ini untuk menjaga kaum muslimin. Alkisah pemirsa, anak panah yang 3 ini tadi yang dipanahkan oleh suami wanita yang tertawan tadi hanya menempel di tubuh Abbad. Sambil sholat, sambil membaca surat-surat, tidak mau dia berhenti menghentikan surat itu, dia mencabut, dia mengambil panah, dibuang. Dipanah lagi, diambil, dibuang. Karena nggak nancap, cuma nempel. Dipanah lagi 3 kali pemirsa. Anak panah itu hanya menempel di tubuhnya. Itulah kisahnya Abbad bin Bishish itu dan juga Ammar bin Yasir tadi. Mereka berdua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada masa itu Rasulullah kan sudah memerintahkan untuk menjaga mereka ini. Rasulullah memerintahkan mereka berdua ini untuk tidur bergantian. Jadi begitu selesai salam, Abbad bin Bishish ini mengatakan kepada temannya yang bernama Ammar tadi, "Wahai Ammar bin Yasir," dia ceritakan lagi gini. "Subhanallah," kata Ammar, "mengapa tidak kau bangunkan aku?" kata dia. "Aku sedang membaca surat, aku tidak mau memutuskan sholatku, aku tidak mau memutuskan surat yang aku baca itu," kata dia. "Oleh karena itu, aku," kata dia, "lebih baik aku menahan, karena tidak sakit di panah itu," kata dia. Nah, jadi hal itulah yang membuat orang-orang Arab Badui ini dengan kekuasaan Allah itu takut kepada kaum muslimin. Di dalam Al-Ahzab ada 3 sayap yang sangat kuat. 3 sayap ini sangat kuat sekali dan 2 sayap telah dihancurkan oleh Rasulullah. Yang 1 sayap ini sulit sekali. Sulit sekali Rasulullah menghancurkannya. Karena mengapa? Orang-orang Arab Badui ini ya, orang-orang Arab Badui ini tinggalnya di suatu gurun yang bernama Gurun Najd, Najd. Gurun Najd, ada sebuah gurun. Disitulah kabilah-kabilah Arab itu tadi, Badui itu tinggal. Pekerjaan mereka itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari zaman ke zaman hanyalah merampok, membegal, membunuh, dan dia tidak segan-segan menghabisi musuhnya. Andai kata orang itu tidak mau menyerahkan harta bendanya, setelah ia merampok, merampas dia kembali ke kampungnya. Tapi dia pindah-pindah. Bukan di Gurun Najd itu saja, dia pindah lagi. Bagaimana Rasulullah akan mencarinya itu? Karena mereka tidak tinggal di benteng-benteng, tidak tinggal di tempat-tempat tertentu. Mereka tinggalnya itu di tempat yang berpencar. Di gurun tadi itu, di Gurun Najd itu berpencar. Itulah pekerjaan mereka. Oleh karena itu Rasulullah mempunyai inisiatif ingin menakut-nakuti mereka. Maka pada suatu hari pemirsa, Rasulullah SAW ingin menakut-nakuti mereka. Adalah di situ
Bani ya, ada dua Bani, Bani Amr situ dan juga Bani Sa'labah dan Gad Hafam itu. Mereka ini akan menggempur Madinah, akan membumi hanguskan kota Madinah, akan membunuh semua kaum muslimin seperti yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu membakar semua pagar-pagar di kota Madinah itu yang terbuat daripada pohon-pohon kurma yang kering itu. Jadi semua pagar itu mereka bakar. Ada dua orang yang terjebak di dalam kebun itu, mereka bunuh dua orang itu. Begitulah sadis kejamnya, biadabnya orang-orang Arab Badui ini terhadap kaum muslimin. Mereka ingin menggempur itu. Mendengar itu Rasulullah kemudian membawa 700 orang serdadu, satu pasukan, dibawanya lah untuk menyongsong musuh. Jadi musuh itu tadi ya, Bani Sa'labah, Bani Gad Hafam tadi ya, dari kabilah Anmar. Mereka ini bersekutu, bersekongkol, ingin menggempur Rasulullah, ingin membumi hanguskan, ingin menghabiskan. Target mereka terutama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun berangkatlah menyongsong musuh itu. Perkampungan demi perkampungan dilewati oleh Rasulullah, sampailah ia di suatu perkampungan yang namanya perkampungan Nakhl. Nakhl, perkampungan Nakhl. Nah, di perkampungan itulah Rasulullah bertemu dengan kabilah Gad Hafam. Ini tabrak banteng. Rasulullah begitu keluar, dia bertemu dengan pasukan tadi, pasukan yang akan menggempur Rasulullah bersama kaum muslimin itu. Mereka begitu bertemu. Nah, tujuan Rasulullah itu kan hanya untuk menakut-nakuti. Tidak ada niat Rasulullah itu untuk membunuh mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa, ingin mengislamkan umat manusia itu dari kesadaran, dengan kesadaran dari hati nuraninya sendiri, bukan karena paksaan. Karena kalau dengan dipaksa akan tumbuh orang-orang munafik. Orang-orang munafik lain di mulut, lain di hati. Dia menusuk dari belakang. Musuh dalam selimut ini paling berbahaya. Rasulullah tidak ingin hal seperti itu. Dia ingin kesadaran dari orang Arab Badui itu. Rasulullah maju, ya, begitu. Mereka juga maju. Persangkaan, perkiraan daripada pemimpin kabilah ini hanya sedikit. Ternyata nggak habis-habis ini di belakang Rasulullah. Maka dia kaget pemimpin itu. Kemudian dia menginstruksikan kepada orang-orang Arab Badui itu untuk mundur ke belakang. Mereka akhirnya mundur, kembalilah mereka ke perkampungan mereka masing-masing tanpa adanya pertumpahan darah. Setelah mereka semua 700 orang itu, Rasulullah mengadakan sholat sunnah kauf. Jadi 700 orang serdadu ini dipimpin oleh Rasulullah melaksanakan sholat sunnah kauf 2 rakaat. Mereka semua beristirahat di situ. Namun Rasulullah tidak beristirahat. Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama 7 orang sahabat. 7 orang sahabat dengan Rasulullah ini hanya membawa 1 unta. Bayangkan pemirsa, perjalanan yang demikian jauhnya, panas yang membakar tubuh. Kuku-kukunya itu semua terkelupas. Akhirnya mereka mengambil kain, membalut kaki-kaki mereka yang berlumuran darah, terbolong-bolong, pecah-pecah. Kuku-kuku yang terkelupas mereka ikat dengan kain. Maka mereka pakai lagi sepatunya. Mereka meneruskan perjalanannya, bergantian naik unta itu. Itulah sebabnya perang itu dinamakan Perang Zat Ariko. Arti daripada Perang Zat Ariko adalah kaki yang dibungkus. Jadi kaki yang dibungkus, itu sebabnya perang itu dinamakan Perang Zat Ariko. Setelah itu mereka meneruskan perjalanannya. Setelah bergantian naik unta yang satu itu, sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat rindang sekali. Di pohon yang sangat rindang itu, begitu hebatnya para sahabat, pemirsa. Mereka duduk di situ menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, ya, kemudian mereka melihat Rasulullah akan pedangnya di atas pohon. Mereka dengan diam-diam ya 7 orang ini pergilah mencari tempat berteduh yang lain, ya, tempat-tempat yang agak-agak yang penting. Rasulullah sudah tertidur dengan lelapnya. Tiba-tiba pemirsa, datanglah seorang Arab Badui. Ia datang ke sana dengan diam-diam, mengambil pedang itu dan ingin membabatkan, menghunuskan pedang itu kepada Rasulullah. Rasulullah terkaget mendengar itu. Kemudian orang Arab Badui itu berkata, "Takutkah kau kepadaku?" kata dia. Rasulullah dengan tenang menjawab, "Tidak," katanya.
Siapa yang akan menolong engkau? Siapa yang akan membela engkau? Siapa yang akan menghalangi engkau kalau aku bunuh kau dengan keris ini, dengan pedang ini? Allah, kata Rasulullah dengan tenang. Begitu Rasulullah mengatakan Allah, pedang itu jatuh. Dutsur, nama orang Arab Badui ini Dutsur ya. Dutsur ini adalah orang Arab Badui mengambil setelah dia ini pedangnya jatuh diambil oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil pedang itu, balik bertanya pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Dutsur. Akhirnya Dutsur masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam secara terpaksa, hanya menyebut nama Allah, pedang kok bisa jatuh, kata dia. Kemudian sahabat tadi yang 7 orang datang ke tempat Rasulullah. Dia kaget, loh kok ada orang Arab Badui ini? Rasulullah kemudian menceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang Arab Badui tadi kembali ke kaumnya. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi dan dia berkata, aku kembali kepada kalian semua, kepada kaumku ini, dari seorang manusia yang paling hebat, paling terhormat. Akhirnya mereka semua masuk Islam, pemirsa. Orang Arab Badui itu semua masuk Islam. Maka pada waktu penaklukan kota Mekah, ia ikut. Pada waktu perang di lembah Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin iz aqjabatkum kasratukum. Kemudian itu perang di lembah Hunain itu mereka ikut dan mereka pun diberi oleh Rasulullah itu harta rampasan perang. Penaklukan kota Mekah dia ikut, perang di lembah Hunain dia ikut. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin iz aqjabatkum kasratukum falam tughni ankum say'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rabuhat summa ilaikum turja'un. Mereka semua itu lari ke belakang terbirit-birit dalam perang Hunain itu karena mereka sudah sombong, angkuh, congkak, takabur. Dia ikut dalam perang itu, dalam perang di lembah Hunain dia ikut. Dan ketika setelah penaklukan kota Mekah dia ikut, di lembah Hunain dia ikut. Kemudian dia juga ketika dimintakan mengeluarkan zakat, dia pun ikut mengeluarkan zakat. Dan dia menjadi pengikut Rasulullah dan paling setia. Pemirsa, akhir daripada itu, setelah selesai semua, Rasulullah kemudian berdiam di kota Madinah tahun ke-7 Hijriah, bulan Syawal. Di situ Rasulullah mengirimkan ekspedisi perang ke 8 tempat. Simpulannya di situ adalah setelah mereka itu semua berada di situ, Rasulullah mendengar ada salah seorang provokator dari kabilah Jusim ya, dari kabilah Jusim bin Muawiyah. Kabilah Jusim bin Muawiyah ini dia memprovokator untuk menyerang, hancur leburkan Islam, hancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Dia kemudian berjalan membawa banyak sekali laskar. Ya, begitu laskar dan dia yang ditujunya adalah Gabah. Nama tempat itu, kota itu adalah Gabah, di situ kabilah Kais ya. Nah, di situ pemirsa, mereka ingin menyerang Rasulullah pada malam hari. Targetnya Rasulullah dulu, baru para sahabat, baru kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah mendengar itu, Rasulullah memanggil 3 orang sahabatnya. Dia panggil 3 orang sahabatnya itu, kemudian dia mengadakan strategi perang. Bagaimana peperangan ini berhasil tanpa pertumpahan darah, tapi kemenangan mereka peroleh dan semua masuk Islam. Mereka lebih dahulu sampai ke kota Gabah itu, yang kabilah Kais. Nah, tatkala matahari terbenam, mereka sampai di situ, pemirsa. Duluan mereka 3 orang ini, maka yang 1 orang bersembunyi, yang 2 bersembunyi di tempat yang lain. Setelah sholat Isya, gelap gulita pemirsa, gelap luar biasa. Barulah mereka datang, yang banyak tadi, yang dari kabilah Jusim tadi, bin Muawiyah tadi. Nah, dengan santainya, dengan lenggang-lenggok pemimpin kabilah itu karena merasa udah lelah, udah capek, dia lewatlah di depan, tepat di depan utusan Rasulullah tadi. Dia tidak tahu. Nah, itulah Rasulullah. Dia langsung memanah. Langsung dipanahnya. Gimana ya dari sini dia dari panah. Langsung diambil. Langsung anak panah itu tepat mengenai hati daripada provokator tadi. Tepat mengenai hatinya. Maka provokator tadi, pemimpin tadi, kabilah tadi tersungkur. Tidak ada suara sedikit pun pemirsa. Jadi kalau mau memanah musuh, jangan tubuhnya yang lain-lain, tepat mengenai hatinya. Nggak ada suara itu. Dia langsung ambruk, mendesis saja tidak dia. Begitu dia jatuh, keluarlah tadi 1 orang yang tadi memanahnya itu. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Begitu dia keluar, dipenggalnya leher musuhnya tadi, diikatnya dengan tali, diambil kayu, dipasang dari tinggi-tinggi. Mendengar takbir itu yang 2 bersembunyi tadi, utusan Rasulullah pun bertakbir,
Allahu Akbar. Mendengar itu pemirsa, kucar kacirlah lari, ratusan ribuan musuh itu lari kucar kacir, meninggalkan untanya, meninggalkan dombanya, meninggalkan semua perbekalannya. Maka 3 utusan Rasulullah tadi pulang ke Madinah membawa unta, domba, perbekalan yang sangat banyak sekali. Jadi mereka semua memperoleh kemenangan tanpa pertumpahan darah. Ini peperangan kecil. Kalau peperangan besar yang tanpa pertumpahan darah itu perang Tabuk dan penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kalau perang ini peperangan kecil namanya. Rasulullah hanya melakukan serangan-serangan untuk menakut-nakuti mereka. Akhirnya mereka semua pemirsa masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekian tadi tausiah saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Edukasinya yang baik diambil, yang buruk dibuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.